Iya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Miss, tadi habis baru sampai rumah. Ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja ya sambil. Hmm. Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Miss. Oke. Ini soal pertama kita di malam ini ya, melanjutkan dari 2 minggu yang lalu ya. Nih, soal nomor 10. Jika 1 kurang dari X kurang dari 3 dan 2 kurang dari Y kurang dari 4, maka ini soal tentang hubungan ya, bilangan ya. Nanti kita harus cari mana nih yang paling memungkinkan di antara 5 jawaban ini. Apakah sama dengan, apakah kurang dari, apakah lebih dari, atau tidak dapat ditentukan hubungan keduanya X dan Y-nya. Ini sering muncul baik di akademik Bintara maupun di CPNS ya. Yuk, saya kasih 1 menit aja. Ada yang bisa menebak kira-kira? Minggu kemarin saya nggak join, Miss. Nggak join, nggak apa-apa. Nanti kita share ada di ininya ya. Ada di rangkumannya, nanti di videonya juga ada ya, di Siap, YouTube-nya. Miss. Nah, jadi kalau ada contoh soal seperti ini, yang pertama tuh kita buat dulu ya, X dan Y. Suaranya kecilin, nak. Hmm, Kita buat garis bilangan ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya yang diketahui di soal ya. Ini ada 1, ini 3, ini 2, ini 4. Yang pertama, 1 kurang dari X kurang dari 3. Berarti ada angka 1, ada angka 3. Berarti X ini ada di dalam rentang bilangan ini. Lalu yang satunya lagi ada 2 kurang dari Y dan kurang dari 4. Berarti untuk Y-nya sendiri ada di sebelah sini yang kita arsir kecil ya. Nah, jadi sekarang apa hubungannya? Kalau yang A, X sama dengan Y, apakah X sama dengan Y? Enggak ya, karena ada 1. Tapi ada di X dan di Y nggak ada. Sebaliknya di Y punya 4, di X nggak ada. Berarti nggak mungkin jawabannya kalau yang ini ya. Ini nggak mungkin, ini salah. X kurang dari Y, apa benar? X1 kurang dari Y-nya 2, benar. Kalau, tapi kalau X-nya 3, Y-nya 2 kan kebalikannya ya. Jadi nggak selalu X itu kurang dari Y. Ada saatnya ini X lebih dari si Y. Nggak juga. X lebih dari Y. Sama kalau X-nya 3, Y-nya 4 kan nggak ya, nggak juga ya. Jadi kita langsung silang aja. Ini sama, apakah semua akar X itu lebih dari Y? Jawabannya tentu tidak ya. Sama ya, karena kalau kita masukkan di sini, contoh bilangannya kita pilih saja udah nggak menentu ya. Nggak semuanya sama dengan Y, nggak semuanya kurang dari ataupun lebih dari. Jadi jawaban yang paling masuk di akal adalah yang E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Gitu ya teman-teman ya.
Ada yang bingung? Jadi kalau ada contoh soal seperti ini, kalau diri soalnya bisa dilihat, apakah bisa langsung disubstitusikan dengan bilangan? Pertama kita masukkan dulu sama-sama bilangan ganjil. Sorry, sama-sama bilangan real atau sama-sama bilangan negatif gitu ya. Ini si Mas Ferdian baru join, sebentar ya, kita tunggu ya, biar nggak ketinggalan. Oke, Mas Ferdi, bisa dengar ya suara saya ya? Bisa kok, bisa Coach. Oke. Ini kita ada soal pertama di malam ini, sambil nyimak ya. Kalau nanti ketemu soal seperti ini, saya ulangi ya. Jika satu kurang dari X kurang dari 3 dan 2 kurang dari Y kurang dari 4. Jadi kita dihadapkan dengan dua bilangan. Yang dicari adalah hubungan bilangan itu. Ada X, ada Y. Kita lihat di jawabannya ini ya. Apakah iya X itu selalu sama dengan Y? Nah, untuk mempermudah kita buat garis bilangan ada satu, ada 3 ya. Satu, 3 berarti X-nya ada di antara 1 dan 3. Lalu Y-nya 2 kurang dari Y kurang dari 4. Jadi 2 ya batasnya ya. Dia nggak mungkin kurang dari 2 dan nggak mungkin lagi juga lebih dari 4. Kan dia 2 kurang dari Y kurang dari 4. Jadi kita arsir di sini antara 2 sampai 4 itu adalah Y. Jadi kalau kita pilih, kita lihat jawaban yang pertama X sama dengan Y. Apa iya semua X itu sama dengan Y? Sementara X punya 1, Y nggak punya 1. Y punya 4, X nggak punya 4. Jadi jawabannya nggak ya. Apakah iya X itu selalu kurang dari Y? Ada beberapa bilangan X yang memang kurang dari Y, tapi tidak selalu ya. Jadi 1 kurang dari 3 benar. Tapi apakah kalau X-nya 3, apakah X itu kurang dari Y yang 2? Kan enggak ya. Jadi jawaban B, C, D itu kurang tepat ya. Karena tidak selalu X itu kurang dari Y atau X itu lebih dari Y. Jadi jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke ya, nanti lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke. Nah, ini masih di deret bilangan. Yang bisa ketemu boleh langsung jawab ya. Saya kasih 1 menit ya, biar kita nggak terlalu malam ya. Dua 28 ya, Miss. Kok nggak ada suaranya ya, Miss? Oke, sorry, sorry. Oke, tadi 28 ya, Mbak Nova ya. Iya, Kita Miss. lihat ya. Ini 6 di bilangan pertama apa yang kita lihat ya. 6 titik-titik. Sorry, 6, 7, 8. Ada 6 lagi, 6, 14, 24. Lalu ada 6 lagi, titik-titik 72. Berarti di sini kan ada 6, ada 6, ada 6 ya. Kita ini dulu lihat nih, 6. 6, 6, 6.
Dia selisih 2, 6 ya. Jeda 2, langsung ketemu 6. Lalu di sini ada 7, 8, 14. Berarti 7. 7 kemana nih kira-kira nih? 7 ke 14 ya. Dikali 2, apakah benar? Lalu 8 ke 24 itu ada hubungannya enggak? 8 ke 24 itu dikali 3 ya. Berarti kita nemu pola nih. 6 tetap ya. Ditambah 0. Ditambah 0, lalu dikali 2, lalu dikali 3 ya. Lalu habis yang 6 yang di sini, selanjutnya berarti kalau ada 72, 72 ini hubungannya berarti sama yang 24. Berarti 24 ke 72 berapa? Sorry, ada yang gabung. Oke. 24 ke 72 itu dikali 3 ya. Nah, berarti yang di sini 14 dikali berapa? Dikali 2. Jadi ketemunya di angka 28. Oke ya. Oke, ada yang masih bingung? Kita cari ya pola pertamanya ya. Lihat di angka yang pertama, yang awal. 6. Kok ada 6 lagi? Kok ada 6 lagi? Di selisih 2 ya. Jeda 2 ada 6. Jeda 2 ada 6. Selanjutnya ada angka 7. Ke 14 itu, oh bisa nih kemungkinan dikali 2. Apakah benar gitu kan? Lalu angka yang ketiganya ke 8 ke 24 itu diapain ya? Oh ya dikali 3. Lalu kita lihat di sini. Ada titik-titik kan, ini yang kita cari. Ada 72. Berarti 72 itu hubungannya sama yang di sebelah sini ya, sebelum 6-nya ya. Berarti 72 ke 24 itu apa ya hubungannya? Oh, 24 dikali 3 ya, 72. Lalu yang di sini berarti rumusnya kan adalah tetap ya, lalu dikali 2, lalu dikali 3. Oh, ini udah dikali 3-nya ketemu, ini 6-nya. Berarti di tengahnya dikali 2 ya. 14 dikali 2 ketemulah di 28. Apa? Ya. Hah? Apa? Oke. Ada yang masih Mana ya? bingung? Ini udah masuk. Izin coach mau yasinan kawan. Oke. Ya Oke, benar. siapa tadi? Mas Oh, Agung saya- ya? Ya, teman-teman jangan lupa ya itu link absensinya diisi ya. Pun. Mm. Enak Mamat, bro. Pun. Ini kayak enak loh, Bun. Mana ya? Selanjutnya ya soal nomor 12. Nah, jadi kalau ada ketemu 1, 2, 3, 6, 11, 20, ini semakin membesar sepertinya ya. Dia nggak ada pengulangan. Kita cek apakah ada pengulangan. Ternyata nggak ada. Nah, dan angkanya semakin membesar. Jadi kemungkinannya adalah kalau nggak dikali, ditambah ya. Kita cek dari yang paling depan. 1, 2, 3. 3 ini biasanya kan 1 ditambah 2 ya. Apakah benar gitu kan? Lalu ada angka 6. 6 itu apa benar? Angka sebelumnya dijumlahkan. 3, 2, 1. Oh ya benar. Nah kalau yang 11. 6 tambah 3, 2, 1. Oh ya benar juga 11 ini. Jadi semua angka sebelumnya dijumlahkan ya. 20. 1, 2, 3. Tambah 6 tambah 11 hasilnya 20 ya. Demikian juga untuk 37 dapatnya dari 20, 11, 6, 3, 2, 1. Lalu 68, 37, 20 ini ya.
Nah, berapa ini jumlahnya di sini, teman-teman? Saya jumlahin semuanya. 68 tambah 37 tambah 20 tambah 11 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jawabannya 125. Bisa dijumlah manual ini ya. Miss, gimana Miss tadi Miss? Nah, ini pertama ya. Kita selalu lihat di deret yang pertama ya. Ada angka 1, 2. Dan keseterusnya ini kita lihat semakin membesar. Berarti dia nggak mungkin ada pembagian, nggak mungkin ada pengurangan. Berarti kalau nggak dikali dijumlah ya. Nah, kita lihat angka yang pertama dan kedua itu kok ternyata dijumlahin menghasilkan angka yang selanjutnya. Apakah benar berlaku untuk suku yang ke apa? Angka yang keempat. 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Oh iya benar. Terus untuk yang 11 apakah sama nih? 11 itu benar ya dari ditambah ini ditambah hasilnya adalah 11. Untuk 20 juga gitu. Ya, Ya. 11. 3 ditambah 2 tambah 2 5 ditambah 1 6. 6 ditambah 5 ini ya. 5-nya dari mana Miss? Oh ya sebentar. 1 ditambah 2 ditambah 3. 6 ya benar ya di sini ya. Oh, untuk yang ini 11. Oh 3 suku kata sorry ya yang dijumlahin ya. 6. Yang satunya nggak ikut sorry ya maaf ya. 2 tambah 3 tambah 6. 11 gitu ya gini ya. 1 2 dapatlah 3. Nah untuk yang 6 itu cukup 3 suku kata ya. 6 tambah 3, ini 3 tambah 2 tambah 6 hasilnya 11 ya. Lalu untuk yang 20 itu 3 suku katanya. Dapatlah 20 ya. 11 tambah 6, 17 tambah 3, 20 ya. Lalu yang 37, itu juga 3 suku kata ya. 3 suku ya. 3 suku huruf, 3 sukunya aja. 20 tambah 11 tambah 6 ya. 20 tambah 11, 31 tambah 6, 37 ya. Lalu untuk yang 68 itu penjumlahan dari tiganya juga ya, gini. Oke, 37 tambah 20, 57 ditambah 11, 68. Lalu titik-titik, berarti penjumlahan dari 3. 68 tambah 37 tambah 20. Oke, 125 ya. 125. Oh ya, siap-siap Miss. Oh, sorry ya. Penjumlahan 3 suku angka di depan. Di depan. Oke. 2 tambah 3 5. Ya, jadi 3 sukunya aja. Berarti satunya nggak kehitung ya, Miss? Enggak, ya sorry ya, cuma 3 sukunya aja. Ya, Miss. Nih, 2, 3, tambah 6, 11. Oke, benar. Terus 3, 6, 11, itu dijumlahin 20. Terus 6, 11, 20, dijumlahin 37. Lalu 11, 20, 37, dijumlahin 68. Selanjutnya berapa yang dicari? Berarti dijumlahin 3 di depannya ya. 68, 37, tambah 20.
Oke, apa lanjut? Pesertanya tinggal bertiga ya. Lanjut, Miss. Oke, nomor 13. Nah, selanjutnya ya, kita lihat ya di soal 5, 7, 10, 21, 20. Kalau dilihat sekilas kan ada 5. 5 ke 10 ada hubungannya ya, 10 ke 20. Apakah iya benar dikali 2? Kita coba ya. Lalu ada 7, 7 ke 21 ya. Itu dikali 3. Berarti di sini, Hasilnya E ya, Miss. Jawaban. oke, udah ketemu ya polanya ya. Sekali lihat ya. 5 ke 10 dikali 2. 10 ke 20 dikali 2. Oh ya masih nyambung nih gitu kan. Kita coba. Berarti yang ini dikali 2. 40. Ada nggak di jawaban? Oh iya nih, kayaknya ada nih. Lalu kita lihat lagi. Angka keduanya. 7 ke 3 itu diapain ya? 7 ke 21 itu diapain ya? Dikali 3. Lalu apa iya di sini 21 dikali 3 gitu kan? 63. Iya enggak nih gitu kan? Kita hitung masih ada satu angka untuk jadi hitungan gitu kan. Apakah 63 ke 189 itu dikali 3? Saya kaliin ya, 3 kali 3, 9. 3 kali 60, 180 ya, 189. Oh ya bener, ternyata jawabannya tepat ya, yang E ya. Dikali 2 dan dikali 3 polanya ya. Ada yang masih bingung? Enggak, Miss. Next Tapi ya. itu lagi nih kecepatan, Miss. Kecepatan ya. Oh, aku belum mikir, Miss. Oke, oke. Oh ya, oke. Takut keburu pada ini nanti kecapean hilang semua nanti. Agak ngantuk-ngantuk ini, Miss. Mm-mm. Oke, next ya, nomor 14. Dua menit ya, saya kasih waktu ya.
B nggak, Miss? B nggak sih? Oke, kita tahan ya. Ada yang berpendapat lain? A, A kurang dari B. X kurang dari Y. Kalau di soal dituliskan untuk A, B, X, Y bilangan bulat positif, maka tepat jawabannya adalah B. Karena A kurang dari B, X kurang dari Y. Dimana yang di sebelah kiri ini semuanya lebih kecil ya daripada yang ada di sebelah kanan. Kalau Ya, dia Mas. bilangan bulat positif, misalnya A, kita masukin A-nya 1, B-nya 2, X-nya 1, X-nya 3 aja. X-nya 3, Y-nya 4. Nah, A dikali X berarti 1 dikali 3 ya. A, X-nya 1 kali 3. Terus BY-nya, B dikali Y. B-nya 2, Y-nya 4, 8. Kalau bilangan bulat positif betul ya. Jadi yang sebelah kiri P kurang dari Q. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti ada kemungkinan kalau dia bukan cuma bilangan bulat positif, bisa jadi bilangan negatif. Gitu. Jadi misalnya kalau dia bilangan negatif ya, X kurang dari Y-nya, sorry, X kurang dari Y, misalnya karena A kurang dari B, A-nya min 2. Min 2 itu kan lebih kecil daripada min 1 ya. Lalu X kurang dari Y tadi, X-nya misalnya min 3. Kurang dari min 2 ya. Jadi A dikali X-nya min 2 dikali min 3. Min ketemu min jadi plus ya, 6. Lalu A kurang dari ini, AX lalu B dikali Y. B-nya min 1, Y-nya min 2. Hasilnya 1, min 1 kali min 2. Minnya hilang jadi 2. Jadi di saat dia dimasukkan, disubstitusikan ke bilangan negatif, hasilnya P lebih dari Q. Jadi yang ini nggak bisa ditentukan. Ini salah kan? P sama dengan Q juga salah. P dibagi Q sama dengan 1, apa iya? Contohnya P-nya 6 dibagi Q 2 aja udah nggak benar ya kalau jawabannya 1. Jadi masih tidak dapat ditentukan. Kecuali di soalnya tadi ada catatan. Untuk semua X dan Y adalah bilangan bulat positif. Oke. Ada yang masih bingung? Berarti kalau nggak ada keterangan min min atau plusnya itu Dua-duanya kita coba. jawabannya Harus hmm, kita coba. Tapi kalau dia cuma bilang untuk semua bilangan bulat positif atau semua bilangan bulat negatif. Tapi biasanya di soal nggak disebutin. oh, berarti Ya, dia netral ya, Miss. ya dia. Jadi dia mau dua-duanya kita cari dulu. Oh, ya, Miss. Mm-mm. Oke, kita lanjut ya.
diketahui untuk membuat 12 kopi dibutuhkan X gram gula dan 3 gram kopi. Lalu di pernyataan kedua, untuk membuat 8 gelas kopi dibutuhkan 2 gram gula dan Y gram kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi P-nya yaitu X ya, dianggap X, Y-nya dianggap jadi Q. C, Miss, jawabannya. Nggak ada suaranya, Miss. Oke, ada yang berpendapat lain? Bingung, Miss? Bingung ya? Ya udah kita buat sama-sama. Berarti di sini ada P, Q. P adalah X. X adalah kita cari. Oh, X itu di gula. Ini ya, gram gula. Sedangkan Y ada di Di kopi. kopi. Oke. Ini kita pakai rumus yang perbandingan senilai. Pertama kita cari yang X dulu ya. Jadi untuk membuat 12 kopi dibutuhkan X gram gula. 3 Tapi gram. ini yang gula dulu, kita pisah dulu ya biar nggak bingung ya. Nah, sementara yang di bawahnya untuk membuat 8 gelas kopi ketemulah si gulanya 2. Kalau yang 12 tadi gulanya X ya, belum ketemu. Tapi untuk 8 gelas kopi gulanya 2 gram. Jadi kita pakai perkalian gini ya, silangnya. Jadi 8 dikali X, 12 dikali 2. 8X sama dengan 12 dikali 2, 24. X sama dengan 24 dibagi 8. Ketemu 3 ya. Jadi untuk 12 gram kopi, 12 gelas kopi dibutuhkan 3 gram gula. Ketemu nih satu nih. Lalu Y-nya, kita cari Y-nya ya. Sama 12 gram. Tadi kita ketemunya di soal ya diketahui 3 gram kopi. Sekarang kita cari kopi ya, Y ya. Lalu oh ya. Nah, lalu untuk 8 gelas kopi si Y. Nah, sekarang tadi kita cari X untuk mengetahui gula. Sekarang kita cari Y untuk mengetahui kopi. Sama ya. Di perkalian silang yang dicari itu 12 Y. Y yang dicari ya 12 ya. 12 dikali Y sama dengan 8 dikali 3. 24. Lalu Y-nya berapa? Berarti kan dibagi ya, pindah ya. 12-nya 24 dibagi 12. Jadi ketemulah 2. Nah, di sini X-nya berapa teman-teman? X-nya 3. Y-nya 2. Jadi karena ini kan perbandingan senilai ya. Semakin banyak gelas kopinya, maka semakin banyak gulanya.
Semakin banyak kopinya ya, dia terus naik ya perbandingan. Berarti jawabannya P lebih dari Q ya, Miss? Oke, betul jawabannya ya, tetap ya. Salah cara. Oke, kita harus jeli lihat soal. Kalau ini ada nih, ada 3 komponen. Yang pertama, 12 gelas. Lalu ada X gram gula dan 3 gram kopi. Nah, di bawahnya juga diketahui sama. Kalau di atas gulanya tidak diketahui, di bawah gulanya diketahui. Dan kebalikannya, gitu ya. Di atasnya diketahui kopi, di bawahnya nggak diketahui kopinya. Jadi kita pakai rumus silang tadi. Untuk 12 itu X gram. Untuk 8, 2 gram gula. Jadi kenapa gini disilang ya? 8X. Karena kenapa X-nya di sini? Karena X yang dicari. 8X atau mau di teman-teman rubah dibalik juga boleh. 12 dikali 2 dulu. Jadi 24 sama dengan 8X itu juga boleh. Tapi biasanya lebih mudah yang dicari itu yang ditaruh di sebelah kiri. Yang ini juga ada Y. Y dikali sini ya. 12Y 24. Oke. Ada yang masih bingung? Lanjut ya. Ya, sering-sering latihan deret lumayan nih. 4 soal kemungkinan. Jadi kalau ada soal, berapa jawabannya? 71. 71. Ada lagi yang jawaban lain? Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman, sekedar tips ya. Jadi kita jangan ragu, nanti kan kalau kita ada coretan tuh, kertas coretan, langsung kita salin ulang. 5, 6, 11, 20 kita cepat kita tulis di kertas coret-coretan kita itu, di kertas buram kan. Lalu kita coba, kita buat seperti ini boleh, atau loncat kedua, atau loncat ketiga, kita cari mana yang kira-kira nyambung kan. 5 ke 6 ini ngapain ya gitu kan. Oh ya, tambah 1. 6 ke 11 ini ngapain ya? Kita pertama cari yang penjumlahan dulu ya. Ini ditambah 5 sih gitu kan. Lalu 11 ke 20. Oh iya ditambah 9. Ini ditambah 11. 13.
Lalu ini 33 ke 50 ditambah 17 ya. Nah, apakah ini mungkin gitu kan? Ada hubungannya gitu kita lihat. Plus 1, plus 5, plus 9, 13. Kalau kita lihat sekilas ini bilangan ganjil ya. Dari 1 harusnya kan 1, 3, 5, 7, 9. Oh ya bener nih loncat 1 nih sepertinya. 1, 3, 5. Ini harusnya 7, lalu 9. Kenapa kok itu langsung 13? Berarti 11-nya nggak dipakai. Lalu ini langsung ke 17, 15-nya nggak dipakai. Oh, berarti dia diloncat 1, bilangan ganjilnya nggak dipakai. Berarti 50 ke sini kan 17, harusnya 19 ya. Oh, 19-nya nggak dipakai. Berarti di sini nambahnya nambah 21. Berarti di angka 71. Ini salah satu kemungkinan. Tadi kita ngelihat sekilas dari, pokoknya lihat dari yang berdekatan dulu. Apakah satu angka, apakah dua angka. Kalau satu angka mungkin ada hubungan, kita lanjutin. Oh ya ini masih ada hubungan gitu ya. Kalau ternyata udah nggak ketemu nih di angka ketiga keempatnya udah nggak cocok, berarti jangan dilanjutin. Kita coret-coret yang bagian atasnya gitu, biar nggak usah nulis ulang gitu ya. Jadi Mbak Nova udah bener ya 71 ya. Boleh sharing Mbak Nova gimana cara ketemunya tadi. Sama kayak gitu, Miss. Sama ya. Ya, Miss. Kalau kita terbiasa menghadapi deret-deret angka ini, nanti kita insya Allah lebih gampang. Oh ya nih, mungkin ditambah bilangan ganjil, atau mungkin dikali, atau mungkin dibagi gitu ya. Oke, kita next ya. Ada yang masih ngitung? Enggak, Miss. Lanjut ya. Yang ke-17 nih, masih seputar ini. Ada yang udah ketemu? 21 ya, Miss. 21. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain?
Oke ya, kita lanjut ya. Ini ada 8 ke 3. Itu diapain ya? Ada 9 ke 4. Oh, sepertinya ketemunya di hubungannya ini ya. Ini ke sini ke sini. Sama ya semuanya ya. 8 ke 3 itu kurangi 5. 9 ke 4 itu kurangi 5. 12 ke 7 itu kurangi 5 ya. Lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya 3 ke 9 tuh diapain ya? Oh ya, coba kita dikali 3, bener nggak ya? Selanjutnya 4 ke 12. Oh ya, sama nih dikali 3. Berarti selanjutnya diapain nih gitu kan? 12, 7 min 5 ya. Oke, ya. Berarti 7 dikali 3. Ketemunya di 21. Oke, ada yang bingung? Gimana tadi, Miss? Nah, pertama kita lihat ya, angka pertama dan kedua. Dari 8 kok ke 3, diapain ya gitu kira-kira. Coba kita min 5 nih. Apakah selanjutnya sama? Ternyata bilangan yang ketiga dan keempat itu kan 9 ke 4. Diapain ya? Oh ya, dikurangi 5 juga. Sama nih. Apakah yang selanjutnya sama? Jadi yang 12 sama 7, itu 12 ke 7 diapain ya? Oh ya, min 5 juga. Berarti udah bener ya. Mula kita min 5. Lalu untuk angka yang selanjutnya, karena kita mencari yang di sini kan, titik-titik kan hubungannya ya. Kita tarik dari runutan ke belakangnya. Lalu hubungannya 8 ke 9. Masa iya 8 tambah 1 gitu kan. Lalu ke 4 ke 7. Oh, nggak ketemu. 4 ke 7 tambah 3 gitu kan. Berarti kita cari yang terdekat. Coba 3 ke 9. Diapain ya? Oh ya, dikali 3. Selanjutnya ada 4 sama 12. Diapain? Oh ya, bener dikali 3 ya. Berarti selanjutnya juga nih. Oh, 7 dikali 3. Semula di 21. Jadi pola kita min 5 kali 3, min 5 kali 3, min 5 dikali 3 gitu ya pola kita ya. 8, 3, 9, 4, 12, 7. Ini kurangi 5. Ini kali 3, min 5 kali 3. Cocok ya, min 5. Lalu oh berarti yang ini dikali 3. 7 kali 3 ketemu di 21 gitu ya. Ada yang masih bingung? Enggak, Miss. Oke. Nah, masih tentang hubungan ya. Jika 15 adalah 37,5% dari X dan bilangan Y adalah 20% lebih besar dari X, maka nilai dari Y adalah gitu ya.
48 ya, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Mm-mm. Kita tahan di 48. Ada yang berpendapat lain atau ketemu angka lain? Kita sama-sama ya. Jika 15 adalah 37,5% dari X. Berarti 37,5 per 100 dikali X hasilnya 15. Kita cari berapa X-nya ya. Yang pertama ya. 37,5. Kalau pakai kalkulator cepet ya. Sayangnya kita nggak ada kalkulator nanti. 37,5 ini dia dibagi pecahan berapa biar sama 100 juga. Kita ubah jadi bentuk pecahan. Kalau kita bagi 15 nggak ketemu ya. 37,5 dibagi 12 itu 36. Oh berarti 12 setengah ya. Sama-sama dibagi 12 setengah. 37,5 dapatnya 3 ya. 3. Kalau 100 dibagi 12 setengah dapatnya 8 ya. Jadi 3 per 8X sama dengan 15 gitu ya. Jadi X sama dengan 15 dibagi 3 per 8. Untuk mempermudah hitungan, pecahannya kita pindah ke atas. Jadi X sama dengan 15 dikali 8 per 3 gitu ya. Lalu 15 dikali 8 itu ketemu di 120 ya. 120 dibagi 3. Jadi X-nya sama dengan 10. Selanjutnya, kita cari Y. Bilangan Y 20% lebih besar dari X. Jadi 20% dari 40 ini. Ini Y-nya 20% dikali X. 20% dikali 40. 1/5 ya, tahu ya, sama-sama dibagi 20, 1 dibagi 20, 5. 1/5 dikali 40. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Ketemu Y di sini 8. Tapi 20% dari X ini baru 20%-nya. Y 20% lebih besar dari X. Berarti Y sendiri yang ini ya 40. Itu baru X-nya. 20% dari X itu adalah 8. Jadi 40 ditambah 8. Y 48 ketemunya ya. Oh benar ya Mbak Nova tadi ya jawabnya sama. Oke. Ada yang masih bingung.
Nanti kita satu soal terakhir. Setelah itu izin kita foto bersama ya nanti ya. Nanti Iya. di open kamera semua. Miss, Ya. 40 itu dari mana, Miss? 40 itu 37,5% dari X adalah 15. Dari sini ya, Oh, 37. 37,5 sama 100. Sama-sama kita bagi berapa ya, biar bisa ketemu gitu kan ya. 37,5 itu adalah 38. 37,5% itu 3/8. Kalau 25% itu 1/4 gitu ya. Nanti teman-teman harus hafal di luar kepala itu. Karena kemungkinan sih banyak yang seperti itu soal-soalnya. Tapi mudah-mudahan nggak seribet ini ya. 37,5 gitu kan. 3/8 dari X adalah 15. Berarti X-nya berapa gitu kan. 15 dibagi 3/8 ya. Pindah ke sini. Jadi kalau udah pecahan dibagi untuk memudahkan perhitungan, kita naikkan ke samping. 3/8 berubah jadi 8/3. Ini dikali, sebelumnya kan dibagi, 15 dibagi 3/8. Jadi pindah dia 15 dikali 8/3. 15 dikali 8 ya. 30 kali 4, 120 ya. Dibagi 3. Dapatnya 40. Bilangan Y 20% lebih besar dari X. Kita cari nih, berapa sih 20% lebih besarnya kan? 20% dari X. X-nya 40. 20% itu 1/5. Sama-sama dibagi 20. Ya, 1/5 dikali 40. Sama dengan 40 dibagi 5 ya. 8. Jadi, nilai Y adalah 20% lebih besar dari X. Nah, 20%-nya aja 8. X-nya sendiri 40. Jadi dia Y-nya 40 ditambah 8 gitu. Ada yang masih bingung? berarti 1/5 itu hasil dari 20 Per 100. per Iya, 100 sama-sama dibagi 5 ya, Miss? betul. Pokoknya kita kecilin sekecil mungkin supaya kita mudah untuk perhitungannya. 20% itu 1/5. 25% itu 1/4 gitu ya. 50% itu 1/2 setengah. Oh, ya, Miss. Paham, Miss. Hmm. Oke. Soal terakhir ya di malam ini. Nanti di minggu depan izin saya kasih soal dulu ya. Nanti mungkin di hari apa Senin atau Selasanya ya. Jadi Kamisnya kita tinggal pembahasan ya. Biar lebih banyak dapat soal.
Ada yang udah ketemu? Empat ke empat. Diapain ya? Gitu. Tiba-tiba dari 4 ke 2, lalu 2 ke 6. 6 ke 2. Pertama, kalau ketemu yang berderet, kita lihat dari yang pertama. Apakah ada hubungan ke samping? Kita cari dulu. Kalau tidak ketemu satu tetangga samping, kita cari lompat 2. Kalau lompat 2 nggak ketemu, kita cari apakah dia lompat 3 gitu ya. Coba kita cari dulu. 4 ke 4. Bisa jadi dikali 1. Bisa jadi ditambah 0 ya. Lalu 4 ke 2. Bisa jadi Tambah 2. dibagi 2 ya bisa ya. Bisa jadi ditambah, 2. sorry, dikurang 2. Dikurang 2. 4 ke 2 ya. Dikurang 2. Lalu 2 ke 6. Ngapain ini ya? Berarti kalau nggak dijumlah dikali. Dijumlah 4. Tahu? Dikali 3. 6 ke 2. Bisa jadi dibagi 3. Atau dikurang 4. Tapi kalau ini kok nggak ketemu ya dari 4 angka ini ya. 0 plus 0 min 2 gini kan. Lalu 2 ke 10. Apa iya ditambah 8 atau dikali 5? Nah, sepertinya yang agak mungkin yang ini ya, yang bawah ya. Dikali 1 min 2. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu operasinya kali, kurang, kali, kurang, kali. Berarti di sini kurang nih. Kurang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dia seperti urutan angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali, kurang, kali, kurang, kali, kurang ya. Berarti 10 dikurang 6, 4. Apakah ada jawaban 4 gitu kan? Oh iya, ternyata ada. Jadi jangan terlalu lama mikirnya, tapi kita juga harus siap cari semua kemungkinan. Apakah penjumlahan, satu tetangga saja, atau 2 suku kata setelah suku angka setelahnya gitu ya. Oke. Oke, ada yang masih bingung? Kita tinggal 4 pesertanya ya di sini ya. Izin on cam semua ya, boleh ya. Kita ambil gambar untuk laporan ke pembimbing. Oke, Miss. Diam ya. Mohon cam 1000. Mas Abil udah. Mbak Nova masih ini ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, Mbak Nova simbol ya, nomor 2 ya. Oke, kita cek dulu gambarnya bagus nggak? Miss, Ya, semua video record ini diupload di YouTube kan, Miss? iya diupload. Nanti kita mintakan ke ini ya, admin ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan.
Siap, Latihannya Miss. semakin ditingkatkan, coret-coret di rumah. Jangan lupa cari-cari juga di YouTube. Kalau lagi senggang, cari juga di YouTube contoh-contoh soal. Itu banyak tuh yang nge-share ya. Siap, Miss. Oke, selamat malam, selamat Malam, beristirahat. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Miss. Izin live ya, Miss.